sekali. Kalau bahasa guyonannya itu ada yang pandangan hidup, kalau masih muda itu pandangan hidup, kalau masih udah tua itu pegangan hidup. Pandangan hidup itu dipandang aja sudah hidup. Kalau pegangan hidup itu dipegang baru hidup. Nah, itu ya. Guyonannya bapak-bapak biasanya ini. Nah, ini Bang Topo ketawa aja. Bang Topo pegangan hidup apa pandangan hidup ini? Masya Allah, itu ya. Jadi ada pandangan hidup, ada pegangan hidup. Kita yang mana ini? Apakah pandangan hidup atau pegangan hidup? Kalau masuk kepada pegangan hidup, berarti kita mengalami sindrom ini nih teman-teman nih. Kurang panas ginjalnya. Ke materi kita. Yang pertama yaitu sindrom sencing pucu. Ginjal kekurangan sencing. Ini ya. Cing tadi apa teman-teman? Cing tadi adalah saripati ya. Sencing pucu. Sen itu artinya adalah ginjal, cing itu adalah saripati, kemudian pucu itu adalah kekurangan. Nah, gejala dan tandanya. Jadi sindrom ini adalah sindrom yang terjadi ketika seseorang kekurangan cing. Seorang laki-laki atau seorang perempuan dia kekurangan saripati. Kemana saripatinya? Nah, nanti akan kita cari kemana. Gejala dan tandanya adalah yang pertama, pada penderita laki-laki terjadi karena cing atau sperma jumlahnya kurang sehingga susah membuahi sel telur. Jadi kalau teman-teman memiliki pasien, spermanya tidak cukup untuk membuahi sel telur, kekurangan sperma, kan seperti itu ya. Ada pasien datang ke kita, kemudian dia mengeluh, saya sudah menikah beberapa tahun tapi belum memiliki keturunan. Kenapa penyebabnya? Karena setelah dicek ternyata sperma suami saya itu tidak cukup. Nah, ini sindromnya. Sindrom sencing pucu. Nah, kemudian pada wanita mengalami amenor atau susah atau tidak dapat mengandung. Jadi cirinya itu dia tidak head gitu ya. Kemudian sehingga susah atau tidak mengandung. Itu ciri atau gejala yang dirasakan oleh pasien. Jadi kalau teman-teman memiliki pasien dia tidak menstruasi, biasanya akan diiringi oleh gejala berikutnya yaitu susah atau tidak dapat mengandung. Ini sindromnya, sindrom sencing pucu tadi. Pada bayi atau anak-anak pertumbuhannya lambat, badannya pendek, intelijensinya kurang, gerakan lambat, tulang belulangnya lemah. Ini ciri berikutnya ya. Jadi kalau teman-teman menemui balita atau bayi memiliki gejala pertumbuhannya lambat, tidak terlihat lambat sekali tumbuh gitu ya. Kemudian badannya pendek, intelijensinya kurang. Jadi kurang, kecerdasannya kurang gitu ya. Kalau yang lain mungkin umur 8 bulan, 6 bulan dia sudah merangkak, sudah bisa senyum, sudah bisa ketawa-tawa di umur 3 bulan, tapi ini anak belum. Itu mengindikasikan jangan-jangan memiliki sindrom sencing pucu tadi. Tulang belulangnya lemah. Lalu pada orang dewasa bisa dilihat dari ciri-ciri rambutnya rontok sejak dini. Atau kita kenal dengan kebotakan dini gitu ya. Kemudian giginya rapuh, pelupa, gampang lupa. Ini jadi teman-teman yang gampang lupa itu menandakan bahwa sennya atau ginjalnya itu sudah berkurang fungsinya atau sudah mengalami kelemahan ginjal. Itu ciri-ciri orang yang mengalami kelemahan ginjal itu salah satu cirinya adalah gampang lupa. Naruh kunci lupa di mana. Pergi ke warteg lupa bayar. Nah, itu Bang Topo itu ya. Nah, kemudian lupa, gampang lupa gitu ya. Mudah sekali lupa, lupa nama orang. Itu beberapa ciri
orang mengalami sindrom kelemahan pada ginjalnya. Kemudian pinggang pegal, linu, lidahnya licin, nadi lemah terutama pada nadi ce. Jadi kan nadi tiga kita tuh ada tiga ya, cun guan ce ya, kalau kita lihat nadi kita itu cun guan ce, nadi atas, tengah dan bawah. Nah, nadi ce-nya itu dia lemah. Itu ciri-ciri bahwa terutama nadi ce kanan ya, ce kanan nih, cun guan ce yang kanan. Nadi pada ginjal apinya itu dia lemah atau lambat atau dalam atau halus. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa spermanya itu tidak berkualitas atau jumlahnya sedikit. Makanya teman-teman itu bisa cek nadi suaminya. Nadi suaminya itu nadi cun guan ce. Nadi ce-nya itu kalau dipegang kemudian nadinya itu terlihat lemah, itu berarti stok qingnya itu sedikit. Akan tetapi kalau dipegang kemudian nadinya itu terlihat atau teraba kuat, kencang, berarti stoknya banyak. Udah minta jatah itu suaminya itu. Nah, itu ya. Dipegang nadi kanannya, nadi ce kanan. Itu nanti akan terlihat kualitas ataupun stok dari qing atau spermanya itu akan terlihat di situ. Nah, itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman pegang nadi kanannya itu halus, kemudian lemah, berarti stok sperma ataupun sel telur dari suami maupun istri itu sedikit, sehingga bisa jadi sulit untuk membuahi. Nah, baik. Pembahasan penyebabnya apa sih sebenarnya sindrom Sen-Ching Pu-Chu ini? Penyebabnya bisa jadi karena faktor keturunan. Jadi kalau orang tua memiliki sindrom kelemahan pada ginjalnya, maka itu akan menurun kepada anak. Atau kekurangan gizi. Kasihan amat ini kekurangan gizi. Makanya ibu-ibu, suaminya dikasih gizi yang cukup. Jangan sampai kekurangan gizi sehingga tidak dapat membuahi. Nah, jadi kalau suaminya nggak bisa membuahi, jangan salahin siapa-siapa. Jangan-jangan dimasakinnya Indomie sama telur aja tiap hari. Atau jangan-jangan suaminya yang ngasih jatah bulanannya kurang. Ini ya. Nah, itu teman-teman. Jadi tapi jangan saling menyalahkan juga ya, saling introspeksi. Entar saya dianggap ini lagi, propaganda lagi nih. Nah, baik teman-teman. Kekurangan nutrisi atau kekurangan gizi itu bisa mengakibatkan qingnya tidak berkualitas. Sebab apa tadi saya bilang teman-teman? Sebab tadi saya sampaikan di depan bahwa kualitas qing itu di faktor terutamanya apa? Makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi itu akan menghasilkan qing yang baik, qing yang bagus. Jadi kalau teman-teman makannya bergizi, makannya bagus, makanannya sehat, maka kualitas qing yang dihasilkan suami dan istri tadi, maka itu juga akan bagus. Tapi kualitas makanannya buruk, maka akan lahirlah generasi yang kualitas kesehatannya juga buruk. Itu jadi catatan, teman-teman harus jadi catatan ini. Nah, jadi kalau kita pingin memiliki anak yang kuat, sehat, cerdas, intelijensinya tinggi, maka makanlah makanan yang bagus, makanlah makanan yang berkualitas. Siapa yang makan makanan yang bagus tadi? Dua-duanya, suami dan istri. Dua-duanya makan makanan yang bagus, maka gizinya akan terpenuhi dengan baik. Atau yang berikutnya, penyakit kronis yang menguras qing atau ginjal. Misalnya orang yang kena penyakit diabetes, itu ya, penyakit jantung, itu akan mempengaruhi kualitas qing.